Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kami adalah untuk membentuk iman kami agar semakin teguh, semakin taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 ini yang menjadi perenungan kita, dan tema Abraham memiliki iman yang sejati. Saudaraku, dalam hidup ini Tuhan izinkan saudara dan saya kita mengalami situasi yang sulit. Tuhan mau melihat apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi dan mengandalkan Dia di dalam hidup kita ini. Saat ini kita belajar dari kehidupan Abraham dalam Kejadian pasal 22. Ketika Tuhan menguji iman Abraham dengan meminta Abraham mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat 2 dikatakan sesudah semuanya itu Allah mencoba Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi," yakni Ishak ya. "Pergilah ke tanah Moria dan mempersembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Tuhan menguji Abraham bukan untuk membuatnya dia gagal atau menderita, tetapi Tuhan mau membuktikan bagaimana iman daripada Abraham. Bukankah Tuhan telah berjanji bahwa keturunan Abraham akan diberkati melalui Ishak di dalam Kejadian pasal 17 ayat 19? Tetapi mengapa sekarang Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak itu? Dan ini adalah sebuah ujian yang tidak mudah, sebuah ujian yang sangat berat bagi Abraham. Saudara, terkadang dalam hidup kita Tuhan meminta kita menyerahkan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat kita kasihi. Tuhan mau melihat apakah cinta kita sungguh-sungguh kepada Tuhan ataukah tidak. Kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayat 10. Abraham kemudian bangun pagi-pagi pada pagi-pagi hari dan mempersiapkan keledainya. Dia membawa 2 orang bujangnya serta Ishak, lalu berangkat ke tempat yang diperintahkan Allah kepadanya. Luar biasa saudara, Abraham begitu taat merespon perintah Allah kepadanya tanpa menunda-nunda. Bahkan Abraham tanpa bertanya, mengapa Tuhan meminta hal ini? Ia tidak berdiskusi dengan Sarah istrinya atau mencoba mencari solusi jalan keluar yang lain. Tapi dia langsung bangun pagi-pagi. Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Ingat, Tuhan menguji iman kita. Untuk apa? Untuk melihat apakah kita tetap taat meskipun kita tahu bagaimana akhirnya. Abraham sungguh percaya bahwa sekalipun Ishak akan mati dipersembahkan sebagai korban kepada Allah, tapi dia sungguh percaya bahwa Allah berkuasa. Allah sanggup membangkitkan Ishak sekalipun dia mati nanti. Di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-19. Saudara-saudariku, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11 sampai 14 di sana, saat Abraham hendak mempersembahkan Ishak, malaikat Tuhan mencegahnya. Tuhan menyediakan seekor domba sebagai pengganti bagi Ishak. Maka Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan.
Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ketika kita taat, Dia akan memenuhi dan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ini juga merupakan gambaran pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang mati menggantikan kita. Kisah Abraham ini mengajarkan bahwa iman yang sejati membutuhkan pengorbanan dan ketaatan penuh. Tuhan selalu setia menyediakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Karena itu, marilah kita belajar menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas pengajaran firman Tuhan saat ini melalui kehidupan Abraham yang penuh iman dan ketaatan. Ampuni kami bila kami seringkali ragu dan enggan menyerahkan yang paling berharga kepadamu ya Tuhan. Kuatkan iman kami di tengah setiap ujian. Tuntunlah langkah kami agar selalu percaya bahwa Engkau menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.